Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan sore ini kita selalu diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita bersama bisa berkolaborasi dalam pembelajaran ruang kolaborasi, coaching, supervisi akademik. Semoga kegiatan nanti kita dapat mengikuti sampai selesai, dapat bermanfaat untuk kita semua ya Bunia. Amin. Ya, selanjutnya sholawat serta salam tetap kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Amin. Ya, terima kasih Bunia. Nanti kita langsung melaksanakan praktek kegiatan coaching hari ini. Yang pertama nanti Bunia sebagai coach dan saya sebagai coach. Kemudian kasus yang kedua saya sebagai coach dan Bunia sebagai coach. Bisa langsung dimulai saja Bunia. Iya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunia. Bu Darti, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan membicarakan permasalahan di kelas kita. Nah, dalam kesempatan kali ini, kira-kira apa yang ingin Bu Darti disampaikan? Ya, baik Bunia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan masalah murid saya, Bunia. Jadi begini, di kelas saya ada anak yang tidak memiliki keinginan untuk tampil di depan kelas. Bahkan lucunya lagi, jika anak tersebut maju ke depan atau tampil di depan temannya, malah menangis. Saya ingin anak tersebut lebih percaya diri, sebab pada usia anak tersebut sudah pada tahap perkembangan yang mampu untuk percaya diri dalam hal berani tampil di depan teman-temannya. Seperti itu, Bunia. Oh, jadi begitu ya, Bu. Di kelas Bu Darti ada anak yang belum memiliki keinginan atau keberanian untuk tampil di depan teman-temannya. Bahkan kalau disuruh malah menangis. Begitu ya, Bu? Iya, Bunia, betul sekali. Dan jenengan ingin supaya bagaimana caranya anak ini nantinya bisa atau memiliki keberanian untuk tampil di depan. Begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bunia. Jadi, apa sih yang ingin Bu Darti capai atau yang akan kita hasilkan dari percakapan kita hari ini? Iya, Bu. Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah tentang anak tersebut yang belum percaya diri agar anak tersebut memiliki keinginan atau keberanian untuk tampil di depan kelas seperti teman-teman yang lain. Begitu, Bu. Oh, baik. Jadi, jenengan ingin nanti di akhir percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa percaya diri, bahkan berani untuk tampil di depan kelas. Begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bunia. Seperti itu. Sebelumnya mohon maaf Bu Darti, saya ingin bertanya sedikit saja. Jadi menurut Bu Darti,
anak yang dikatakan percaya diri itu seperti apa ya, Bu? Iya, Bu. Menurut saya, anak yang percaya diri di usia seperti murid saya itu, yaitu anak yang memiliki keinginan atau keberanian untuk maju tampil di depan kelas seperti itu, Bu Nia. Baik, jadi menurut Bu Darti, anak yang percaya diri itu anak yang memiliki keinginan atau keberanian untuk maju atau tampil di depan kelas. Begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Nia. Menurut Bu Darti, indikator seorang anak dikatakan percaya diri itu yang bagaimana? Intinya, supaya anak itu bisa dikatakan percaya diri itu bagaimana, Bu? Jadi, contoh kecil ya, Bu. Anak itu berani tampil ke depan kelas tanpa disuruh oleh gurunya. Minimal dia itu tidak menangis ketika disuruh tampil di depan kelas. Seperti itu, Bu. Jadi indikator pertamanya, anak itu tidak menangis ya ketika disuruh tampil di depan kelas. Nah, kira-kira ya Bu, yang membuat anak tersebut itu menangis bila disuruh tampil di depan kelas seperti apa, Bu? Ya, mungkin sepertinya anak tersebut kurang nyaman dengan lingkungan pembelajaran. Mungkin ia masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Ia juga mungkin masih takut sama teman-temannya atau takut sama bu gurunya. Begitu, Bu Nia. Baik, berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya, juga belum bisa membaur dengan teman-temannya. Begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Nia. Nah, sekarang apa yang bisa jenengan lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya, supaya anak tersebut itu nyaman dengan lingkungannya dan bisa cepat akrab dengan teman-temannya. Sepertinya saya akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan tentunya itu, Bu. Luar biasa, Bu Darti, bagus sekali. Bu Darti akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menurut Bu Darti, suasana belajar yang menyenangkan itu seperti apa ya, Bu? Saya luar biasa, Bu. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang menggunakan metode dan strategi yang bervariasi, serta akan memperbaiki keyakinan kelas yang sudah ada dengan menambahkan nilai-nilai menghargai pada teman yang tampil atau berbicara di depan kelas, sehingga mereka akan saling menghargai satu sama lain. Seperti itu, Bu. Wah, itu sepertinya menarik ya, Bu. Jadi nanti jenengan akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, serta akan memperbaiki keyakinan kelas yang sudah ada dengan menambahkan nilai menghargai pada teman yang tampil atau berbicara di depan kelas. Seperti itu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu Nia. Nah, itu kan yang tadi yang berhubungan dengan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, untuk supaya anak bisa akrab dengan temannya dengan lebih cepat, kira-kira apa yang bisa jenengan lakukan? Sepertinya saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, baik dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran maupun penciptaan iklim positif dan budaya positif. Begitu, Bu Nia. Baik, Bu. Jadi, nanti jenengan akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga nanti akan menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Nah, kira-kira langkah apa saja yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang bisa jenengan lakukan? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah, saya akan membuat papan emoji
dan melakukan restitusi. Saya juga akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran. Selain itu, saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti. Luar biasa. Baik, Bu. Saya kira itu sangat menantang sekali ya. Jadi nanti jenengan akan membuat papan emosi, melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu? Ya, betul sekali, Bu. Nah, Bu Darti, kalau boleh saya rangkum, jadi langkah-langkah yang akan Bu Darti lakukan nanti berarti yang pertama, jenengan akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, serta akan memperbaiki keyakinan kelas. Dan yang kedua, jenengan akan membuat papan emosi, melakukan segitiga restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran. Begitu ya, Bu? Iya, benar sekali, Bu. Di antara beberapa hal tersebut, kira-kira menurut jenengan, mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu? Jadi yang kira-kira bisa langsung segera diaplikasikan. Menurut Bu Darti yang mana? Yang pertama, yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan melaksanakan pembelajaran yang sesuai minat anak serta akan memperbaiki keyakinan kelas. Begitu, Bu. Saya sangat setuju sekali, Bu. Jadi yang akan dilakukan pertama kalinya, jenengan akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat anak, serta akan memperbaiki keyakinan kelas. Nah, kira-kira Bu, ada yang bisa membantu jenengan dalam melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, serta akan memperbaiki keyakinan kelas ini? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan rekan sejawat dalam menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi. Saya juga akan melibatkan semua anak dalam memperbaiki keyakinan kelas sehingga semuanya dapat melaksanakannya dengan baik. Begitu, Bunia. Oh, jadi untuk memperbaiki keyakinan kelas, jenengan akan melibatkan semua anak, juga jenengan selaku guru kelasnya. Nah, pada titik ini atau pada percakapan kita yang sudah sampai di sini, apa yang jenengan dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi untuk membuat anak tidak menangis saat disuruh tampil ke depan, saya akan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dan akan memperbaiki keyakinan kelas yang ada serta akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional dan yang bisa segera saya laksanakan adalah menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan dan akan memperbaiki keyakinan kelas yang ada. Begitu, Bunia. Ya, Bu Darti, kira-kira kapan Bu rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya mulai besok, Bu, saya sudah bisa melaksanakan dengan memulai dengan mendiskusikan terlebih. Baik, Bu. Saya sangat antusias sekali bagaimana nanti hasilnya. Jadi langsung bisa diterapkan besok ya, Bu. Iya, betul sekali, Bunia. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang lagi. Saya doakan semoga dengan kelas yang nyaman dan menyenangkan anak tersebut sudah tidak menangis lagi ya, Bu. Iya, baik, Bu. Terima kasih, Bunia, atas pemikirannya. Oke, sama-sama Bu Darti. Saya akhiri ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Bu Nia. Alhamdulillah, saya baik-baik. Gimana kabarnya Bu Nia hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik-baik, Bu. Saya mohon maaf, saya mengganggu hari ini. Ya Bu, tidak apa-apa. Saya juga sedang senggang kok. Jadi kita akan membahas apa ya Bu hari ini? Begini, Bu. Jadi, salah satu murid di kelas saya itu ada yang tidak bisa fokus, Bu, ketika mengikuti pembelajaran. Nah, jadi saat pembelajaran, ia selalu mengajak teman-temannya untuk bercerita. Hal ini membuat anak-anak yang lain itu juga terganggu, sehingga anak-anak yang lain itu juga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu, Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi salah satu murid Bu Nia pada saat pembelajaran berlangsung tidak fokus dan berimbas pada siswa lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah tersebut agar menemukan solusinya ya Bu. Iya, Bu. Jadi apa sih yang ingin Bu Nia capai yang akan kita hasilkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin nanti itu ada semacam solusi agar anak yang tidak fokus dalam pembelajaran itu nanti bisa fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lainnya. Oke, jadi Bu Nia ingin siswanya fokus saat pembelajaran berlangsung, sehingga siswa yang lain tidak terganggu. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, coba sekarang Bu Nia ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh siswa tersebut. Baik, begini Bu. Siswa itu sebenarnya anaknya itu tergolong siswa di atas rata-rata. Maksudnya, dia itu bisa mengikuti pembelajaran tanpa mengikuti pembelajaran dengan baik pun. Seolah-olah dia itu tidak memperhatikan, tetapi dia paham apa yang sedang dipelajari. Misalnya, saya minta maju ke depan untuk mengerjakan tugas, ia bisa mengerjakannya. Namun, ketika saya mulai pembelajaran lagi, ia tidak bisa fokus lagi. Jadi, pada saat pembelajaran, dia itu pasti mengganggu teman-temannya lagi. Begitu, Bu. Menurut Bu Nia, siswa tersebut sebenarnya bisa mengikuti pembelajaran, namun tidak bisa berkonsentrasi karena ingin menceritakan pengalamannya ataupun rencananya. Itu dia selalu ingin menceritakan pada teman-temannya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Nah, agar murid-murid tersebut bisa berkonsentrasi penuh, apa sih kira-kira yang bisa Bu Nia lakukan? Sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran saya, dan juga mungkin menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Mungkin sepertinya itu, Bu. Wah, itu bagus sekali Bu Nia. Jadi, Bu Nia ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran dan juga menciptakan iklim positif dan budaya positif di sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Menurut Bu Nia, kompetensi sosial yang seperti apa sih yang jenengan terapkan dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, terutama kesadaran diri dan manajemen diri. Nah, kira-kira apa sih yang bisa digunakan untuk mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut, Bu Nia? Menurut saya, yang bisa dilakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri itu, sepertinya ini, Bu. Saya akan membuat kotak emoji. Jadi nanti ketika anak datang, anak akan mengambil kartu emoji yang tersedia di kotak tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan. Mungkin begitu, Bu. Wah, bagus sekali Bu Nia. Jadi, Bu Nia akan membuat kotak emoji
dan menumbuhkan kesadaran diri dan manajemen diri siswa. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, begitu. Nah, kemudian menurut Bunia, apa sih yang bisa Bunia lakukan untuk membuat anak tersebut mampu memanajemen dirinya dengan baik? Sepertinya, menurut saya, pada kegiatan awal pembelajaran, saya perlu melakukan teknik stop, sehingga anak itu mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Selanjutnya, saya dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan pengalamannya dan apa yang dia rasakan di hari tersebut, sehingga anak itu dapat menceritakan keluh kesahnya, menceritakan unek-uneknya. Jadi, setelah dia menceritakan apa yang dirasakannya dan mendapatkan tanggapan, mungkin dia nanti tidak akan terpancing untuk ingin bercerita lagi ketika saya memulai pembelajaran. Sepertinya begitu, Bu. Luar biasa sekali. Nah, tadi Bunia menyampaikan tentang menciptakan iklim positif dan budaya sekolah. Menurut Bunia, bagaimana sih Bunia akan menerapkannya? Menurut saya, sebenarnya di kelas sudah ada keyakinan kelas, cuma belum sepenuhnya tercover. Jadi mungkin saya akan merevisi keyakinan kelas saya dan memasukkan beberapa nilai yang bisa membuat anak tersebut meyakini bahwa mengajak berbicara di luar pembahasan pembelajaran itu dapat mempengaruhi pemahaman terhadap pembelajaran tersebut. Dan saya juga berencana akan melakukan segitiga restitusi. Seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut Bunia akan merevisi keyakinan kelas yang sudah Bunia buat bersama siswa dan melaksanakan segitiga restitusi ya Bunia. Benar, Bu. Kalau saya boleh merangkum, yang akan Bunia lakukan adalah mengatasi masalah anak yang tidak fokus dalam pembelajaran ada dua, yaitu satu mengintegrasikan KSE dalam mempelajari pembelajaran, yakni dengan cara membuat kotak emoji dan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada, serta menerapkan segitiga restitusi. Di antara kedua hal tersebut, mana kira-kira yang dapat segera melaksanakan tidak memerlukan waktu banyak ya, Bu? Jadi mungkin saya akan bisa melaksanakannya sekaligus, Bu. Ya, berarti Bunia dapat melakukan hal tersebut sekaligus ya, Bu. Menurut Bunia, siapa sih yang dapat membantu Bunia dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut? Mungkin karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas ya, Bu. Jadi yang sangat atau yang bisa membantu sepertinya anak-anak, Bu. Jadi seluruh anggota kelompok yang ada di kelas saya, termasuk saya, akan membuat kotak emoji, juga merevisi keyakinan kelas. Jadi kalau setiap anak sudah menyadari nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen dalam menjalankan pembelajaran di kelas. Menurut saya seperti itu, Bu. Baik, jadi menurut Bunia yang dapat membantu Bunia dalam pelaksanaan langkah tersebut adalah seluruh anggota kelas ya, Bu? Iya, Bu. Nah, berarti Bunia pada titik ini apa yang bisa dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Jadi untuk membuat anak yang tidak fokus, tadi supaya tetap fokus, itu saya bisa membuat kotak emoji, kemudian memberikan ruang untuk bercerita di awal pembelajaran, sehingga anak tersebut tidak terpancing untuk bercerita ketika pembelajaran. Kemudian saya juga akan merevisi keyakinan kelas dan juga akan melaksanakan segitiga restitusi. Baik, terus kapan akan mulai diterapkan ya, Bu? Sepertinya besok. Besok saya sudah dapat memulainya untuk membuat kotak emoji dan merevisi keyakinan kelasnya.
Saya juga bisa memberikan kesempatan untuk bercerita untuk anak-anak di awal pembelajaran. Sudah bisa langsung saya laksanakan dan juga saya bisa melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut. Baik, bagus sekali Bu Nia. Sepertinya Anda sudah ada titik temu ya Bu. Jadi kita akan berjumpa lagi setelah Bu Nia menerapkan KSE dan merevisi keyakinan kelas. Juga menerapkan segitiga restitusi. Begitu ya Bu? Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Nia, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.